Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir keterbaik. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus membahas tentang kaidah-kaidah Quran yang terkait dengan kehidupan pribadi maupun interaksi dengan masyarakat atau yang lainnya. Kita sampai pada Al-Qaidah Al-Hadiyah wa Thalathun, kaidah ke-31, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka yaitu para istri bil ma'ruf dengan cara yang baik ya. Kita tuliskan ayatnya ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya adalah pergaulilah mereka, para istri, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Tentunya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggunakan fi'il amr ya, wa ashiruhunna ini fi'il amr. Fi'il amr yaitu perintah. Jika seorang statusnya sebagai suami, maka wajib bagi dia untuk bergauli istrinya dengan cara yang baik ya. Dan di sini cara yang baik ya. Kalau kita membaca perkataan para ulama, insyaallah nanti akan kita bacakan ya. Sini umum mencakup kebaikan apapun dalam pergaulan ya, umum ya. Umum ya. Atau dengan cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi masyarakat ya, kebaikan seperti apa. Dan di sini juga ketika Allah mengatakan wa asyiruhunna, pergaulilah para istri, di sini tidak disebutkan dalam sisi tertentu sehingga mencakup seluruh sisi kebaikan ya. Sisi kebaikan. Jadi kita akan lihat ternyata para ulama ketika membahas hal ini, mereka menyebutkan wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri dengan cara yang baik. Mereka sebutkan ya, baik perkataan yang baik, kemudian mencakup perbuatan, kemudian juga mencakup misalnya penampilan. Mereka sebutkan secara detail hay'ah ya, penampilan. Kemudian masuk misalnya nafkah lahir batin ya. Disuruh untuk melakukan kebaikan dalam perkataan maupun perbuatan maupun penampilan maupun nafkah lahir dan batin. Dan semua ini kalau kita lakukan ya, maka mendatangkan pahala yang besar. Oleh karenanya saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para rekan-rekan ikhwan yang statusnya sudah sebagai suami. Kalau jomblo ya nanti habis nikah dulu baru tahu ya. Kalau statusnya sudah sebagai suami, maka kesempatan bagi dia untuk mencari pahala yang banyak dengan berumah tangga, dengan kehidupan berumah tangga ya. Di antara caranya adalah dengan berakhlak yang baik kepada istri, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam penampilan maupun nafkah lahir dan batin. Oleh karenanya Rasulullah SAW meletakkan al-khairiyah, keterbaikan seseorang pada sikapnya terhadap istrinya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Maka seorang suami bisa meraih keterbaikan di sisi Allah. Dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Caranya dengan
berakhlak mulia kepada istrinya. Saya akan bacakan perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan mereka dengan cara yang baik, ai tayyibu aqwalakum lahunna, yaitu perbaikilah atau baguskanlah perkataan kalian dengan mereka. Artinya kalau seorang suami berbicara dengan istrinya, pilih kata-kata yang baik. Ini dia menjalankan perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dia tidak asal ngomong, tidak asal ceplas-ceplos. Dia pilih kata-kata yang baik ya. Kata-kata yang indah, yang menyenangkan istrinya, yang menenteramkan istrinya, tidak asal berbicara ya. Tapi ucapkan kata-kata yang baik ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, wala tuqabbih, jangan mentakbih, yaitu menjelek-jelekan istri dengan mengatakan misalnya mencela wajahnya, mencela fisiknya, ya jangan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia memburukkan dia. Oleh karenanya seorang suami ketika berbicara hendaknya dia pilih kata-kata agar dia dapat pahala. Kemudian juga kata Ibnu Katsir, wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Kemudian indahkanlah perbuatan kalian ya. Kata-kata yang sikap juga perlu, sikap yang lembut, mesra, misalnya mengecup keningnya atau mengusap kepalanya atau memeluknya, hal-hal yang menciumnya keseharian. Tapi kalau rutin pahala ngalir terus ya, pahala ngalir terus. Apalagi kalau kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah. Allah yang suruh ya, yang memerintahkan hal ini. Wa hayatikum, juga penampilan kalian di hadapan istri kalian ya. Kita juga berhias atau bukan berhias tapi perbaiki penampilan di hadapan istri. Istri tentu ingin lihat suaminya juga berpenampilan baik. Jika dia tidak suka misalnya suaminya pakai baju warna tertentu di rumah, nurut aja ya. Saya enggak suka lihat kamu pakai baju warna ungu misalnya. Kenapa? Karena kayak bencong misalnya. Sudah jangan pakai misalnya. Saya tidak suka lihat kamu pakai baju warna coklat misalnya. Kenapa? Kayak kampungan. Ya sudah. Selama itu tidak melanggar syariat dan ini bukan kaitannya dengan penampilan di luar, di rumah ya, kita nurut aja. Kita melakukan penampilan yang disukai oleh istri. Ini juga dapat pahala. Tentunya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, bihasabi qudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana engkau suka dia berkata-kata yang baik, berpenampilan yang baik, berhias untuk dirimu, fafal anta biha mislahu, maka lakukan engkau itu juga terhadap istrimu. Karena ini telah ditunjukkan oleh firman Allah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita punya hak sebagaimana hak lelaki. Wanita punya hak terhadap suami sebagaimana suami punya hak terhadap suami punya hak terhadap istri bil ma'ruf. Sebagaimana kau ingin dia baik sama kamu, kamu juga baik sama dia. Tapi saya bacakan perkataan Ibnu Katsir setelah itu menjelaskan tentang bagaimana hal ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya dan aku yang terbaik bagi istriku. Wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul ishrah daimul bishr. Kata Ibnu Katsir, dan di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mempergauli istri-istrinya dengan cara yang indah. Daimul bishr, beliau senantiasa tersenyum. Yudaibu ahlahu, mencandai istrinya. Wa yatalattafu bihim, dan berusaha lembut terhadap istrinya. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu, dan berusaha untuk memberi nafkah yang lapang bagi istri sesuai dengan kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhahiku nisa'ahu, dan beliau membuat lucu kepada istrinya sehingga istrinya pada tertawa. Hatta innahu kana yusabiqu Aisyata ummul mukminin yatawaddadu ilaiha bidzalik. Bahkan sampai Rasulullah SAW pernah lomba lari bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Tujuannya apa? Yatawaddadu ilaihi bidzalik, agar menyenangkan istrinya, agar istrinya sayang kepada dia. Apa fungsinya Rasulullah lomba lari sama Aisyah? Kalau mau lomba lari sama laki-laki yang lain, tapi Rasulullah lomba lari sama Aisyah untuk menyenangkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba lari dengan aku dan akhirnya aku mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qabla an ahmilal lahma. Ketika itu lomba tersebut sebelum aku gemuk, sebelum aku badanku
padat ya. Aku pernah lomba lari dengan Nabi dan aku yang menang. Tsumma sabaqtuhu ba'da ma hamiltul lahma fasabaqani. Kemudian aku lomba lari dengan Nabi untuk kedua kalinya setelah aku gemuk atau setelah badanku padat, akhirnya Rasulullah mengalahkan aku. Faqala hadhihi bitilka. Ketika aku kalah, Rasulullah SAW berkata, ini untuk membayar kekalahanku yang dulu. Artinya Rasulullah SAW bercanda. Wa yajtami'u nisa'uhu kulla lailatin fi baiti allati yabitu indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW setiap malam, kata Ibnu Katsir, mengumpulkan, ya Rasulullah punya istri 9 ya. Rasulullah meninggal istrinya 9 ya. Rasulullah SAW setiap malam mengumpulkan istri-istrinya pada salah satu istri yang dapat jatah nginapnya. Setiap malam seperti itu. Kemudian fayaqulu ma'ahunna, Rasulullah SAW makan bareng-bareng sama istri-istrinya. Al-asya, makan malam, fi ba'dil ahyan, terkadang ya. Terkadang makan malam bersama mereka. Tsumma tansarifu kullu wahidatin ila manziliha. Kemudian masing-masing pulang. Wa kana yanamu ma'al mar'ati min nisa'ihi fi. Kemudian Rasulullah SAW menetap pada wanita yang jatah nginapnya, dapat jatah nginap malam tersebut. Dan Rasulullah SAW kayak gitu tiap hari. Rasulullah SAW memberikan waktu untuk istrinya sampai kumpul bareng-bareng, makan bareng-bareng. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing pulang, Rasulullah SAW nginap di wanita yang jatah nginapnya. Kemudian wa kana yanamu ma'al mar'ati min nisa'ihi fi syi'arin wahid. Dan Rasulullah SAW tidur bersama istrinya satu selimut. Ya. Satu selimut, bukan selimut masing-masing, satu selimut. Sebagian suami selimutnya sendiri, istrinya selimut sendiri. Bahkan lebih parah, sebagian suami kamarnya sendiri, istrinya kamarnya sendiri. Ini suami istri macam apa seperti ini? Yadha'u an katifaihi rida wa yanamul bil izar. Ya, beliau meletakkan melepaskan izar beliau, kemudian beliau melepaskan rida beliau, kemudian beliau tidur dengan sarung beliau. Wa kana idza shallal isya yadkhulu manzilahu yasmuru ma ahlihi qalilan qabla an yanam. Dan kebiasaan Nabi SAW kalau sudah selesai salat isya, beliau masuk ke rumahnya kemudian ngobrol sama istrinya, begadang sebentar kemudian sebelum tidur ya. Yu'anisuhum bidzalik. Rasulullah SAW ingin menyenangkan mereka, ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Oleh karenanya ini perkataan singkat dari Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang bagaimana akhlak Nabi terhadap istri-istrinya yang mestinya kita contohi ya, dan setiap kita mencontohi kita dapat pahala. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bacakan juga perkataan Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi beliau berkata ya, Fa'amara Allah ya'ashiruhunna bil ma'ruf, ketika beliau menafsirkan ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergawilah para istri dengan cara yang baik. Fa'amara Allah subhanahu bihusni suhbatin nisa idza aqadu alaihinna litakuna udmatu ma bainahum wa suhbatum alal kamal. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi para suami untuk berbuat baik dalam mempergauli para istri. Jika suami sudah melakukan akad nikah, maka hendaknya bergauli istrinya dengan cara yang baik, agar kehidupan rumah tangga mereka, tali rumah tangga mereka dalam kesempurnaan. Kita ini kan hidup sama wanita lama ya, bisa jadi puluhan tahun, bisa sampai mati kita hidup sama dia. Maka kita berusaha agar bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan sempurna. Tentunya tidak akan sempurna, tapi kita berusaha menuju kesempurnaan. Dan caranya adalah dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha berbuat baik kepada istri kita dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Qurtubi rahimahullah taala, fa innahu ahda'u linafs. Sungguhnya dengan cara kita berbuat baik kepada istri, sabar dengan mereka, bertutur kata yang lembut, bersikap yang baik, mencari pahala dari sisi Allah dengan berbuat kepadanya, dengan tidak pelit kepada mereka, ngobrol dengan mereka. Ahda'u linnafs. Ini lebih menenteramkan hati. Kalau kita bisa ngobrol sama istri kita tentram, nyaman di rumah, ketemu orang, kita rindu ketemu dengan dia, kita bertutur kata, bercanda sama dia, tertawa-tawa dengan dia, ngobrol ngalor ngidul dengan dia. Ini kan kita lebih tentram. Ahda li nafs. Karena kita menjalankan perintah Allah, kita yang dapat keuntungannya di dunia. Kita dapat ketentraman.
wa ahna lil aish, dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih menyenangkan. Wa hadza wajibun 'ala zauj. Kata Al-Qurtubi, ini wajib bagi suami. Wajib bagi suami. Kemudian beliau menukilkan juga wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama berkata, huwa an yatasanna'a laha kama tatasanna'u lahu. Yaitu seorang suami berusaha berbuat baik, berpenampilan baik, bertutur kata yang baik, berusaha. Jadi bukan cuma mengalir begitu saja, dia berusaha. Jadi memaksa dirinya untuk bertutur kata yang baik. Bukan saya bergaul seadanya. Enggak seadanya. Allah suruh kamu berusaha. Jadi berkata-kata yang baik, berusaha. Pilih kata-kata yang baik. Kalau tulis WA, SMS, hati-hati, ini sering salah pengertian. Pilih kata-kata yang baik sebagaimana kita pandai kalau lagi di grup sama teman-teman, kita pandai untuk memilih kata-kata yang baik. Yang sama istri juga gitu, kita pilih kata yang baik ya. Pujian-pujian kepadanya ya. Sebagaimana tatasanna'u lahu, sebagaimana istri juga berusaha mencari kecintaan suaminya. Wanita biasanya begitu, artinya wanita berhias buat suaminya. Berhias, dia masak yang enak, kemudian dia merapikan diri sebelum suaminya datang, dia perbaiki tempat tidur, itu dia berusaha untuk menyenangkan suaminya. Nah, sebagaimana istri berusaha menyenangkan suami juga berusaha menyenangkan apa? Menyenangkan istri. Jadi bukan bergaul seadanya, enggak. Seadanya bukan itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan untuk berusaha. Tatasanna anta, yaitu engkau berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan istri. Qala Yahya bin Abdurrahman Al-Hanzali. Berkata Yahya bin Abdurrahman Al-Hanzali, "Ataitu Muhammad bin Al-Hanafiyah." Aku mendatangi Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Muhammad ibn Al-Hanafiyah adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi dari istri yang lain. Dari istri dari Bani Hanifah. Ali bin Abi Thalib, istri pertama adalah Fatimah, dari Fatimah punya anak banyak ya. Di antaranya Hasan dan Husain, kemudian Ummu Kulthum. Kemudian setelah Fatimah meninggal dunia, menikah di antaranya dengan wanita dari Bani Hanifah, punya anak namanya Muhammad ibn al-Hanafiyah. Makanya tidak disebut dengan Muhammad bin Ali untuk membedakan Muhammad bin Ali karena dia dari ibu yang lain, bukan dari Fatimah. Fa kharaja ilayya fi malhafatin hamra wa lihyatuhu taqturu minal ghaliyah. Kata Yahya bin Abdurrahman Al-Hanzali, aku mendatangi Muhammad bin Hafiyah, itu aku mengetuk pintu ingin bertemu dengan dia. Tiba-tiba dia keluar dari dalam rumah dalam kondisi memakai selimut, pakai kain yang berwarna merah. Bukan kainnya laki-laki. Ya, laki-laki enggak suka warna merah, ya. Sukanya warna biru atau hitam atau putih ya. Tapi ini apalagi buat tidur yang suka dengan warna-warna seperti ini kan ungu, merah, itu perempuan ya. Dia pakai kain warna merah, walihiyatuhu taqtur minal ghaliyah. Kemudian jenggot beliau ada tetesan minyak wangi. Faqultu ma hadza? Aku berkata, yakni Yahya berkata kepada Muhammad bin Hanafi, apa ini? Qala inna hadhihi al-milhafata alqadha alayya imraati. Ini saya enggak pakai, cuma istriku tadi yang suruh saya pakai. Istriku memakaikan aku kain ini atau selimut ini. Wadahanatni bit-tayyibi, dan dia kemudian memakaikan minyak wangi kepada aku. Wa innahunna yashtahina minna ma nashtahihi minhunna. Dan sungguhnya para wanita itu suka dari kita apa yang kita suka dari dia. Sebagaimana kita suka wanita berhias, harum. Istri juga begitu, suka suaminya juga berhias, harum. Kalau pulang yang mandi dulu, kemudian bersih-bersih pakai parfum, baru ketemu istri. Maka di sini Muhammad Hanafiyah berkata, istriku sampai memakaikan aku warna merah, kemudian juga kain warna merah, kemudian menaburkan parfum, yaitu minyak wangi kepada aku, sampai begitu banyak minyak wangi sampai jenggotnya meneteskan minyak wangi. Kemudian ketika ditanya, maka dia bilang, itulah, ini istriku yang melakukannya, dan sungguhnya para wanita itu suka dari kita apa yang kita suka dari mereka. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sahabat, inni uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana almar'atu li. Aku suka untuk berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Ya. Dan lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan tentang apa?
tentang ashiruhunna bil ma'ruf ya sebagaimana kita jelaskan. Tapi kita kembali kepada ayat. Intinya ketika kita bergaul istri, kita berusaha berbuat baik dalam sisi apapun, perkataan, perbuatan, penampilan, nafkah, ketika ngomong, ketika tulis WA, ketika tulis risalah, semuanya, ketika telepon, kita berusaha dengan kata-kata yang baik dan kita yang akan bahagia, kita akan tentram dan kita akan yang bahagia karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara yang baik ini bil ma'ruf ya. Cara yang baik yaitu tadi sesuai dengan tradisi masyarakat. Apa sih yang baik? Jadi Allah tidak mengatakan kamu pergauli dengan ngomongnya begini, berbuat begini, pakai baju begini, nafkahnya begini, enggak. Ini semua kembali kepada urf. Bagaimana tradisi masyarakat yang menyenangkan istri itu bagaimana, kita kerjakan. Yang menyenangkan istri bagaimana, kita kerjakan. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kita punya harta yang banyak, enggak usah pelit sama istri ya. Intinya ada waktu untuk mereka, ya. Ada waktu untuk ngobrol dengan mereka, ada waktu untuk jalan-jalan sama mereka, ada waktu untuk menasihati mereka, ada waktu untuk ibadah bersama mereka. Ya kita lakukan semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Allah berfirman ayat yang sama, surat An-Nisa ayat 19. Ini surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman setelah itu, wa in karihtumuhunna. Lanjutan ayat ini. Jadi kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian benci dengan mereka, dengan istri, mungkin akhlaknya kurang bagus, mungkin wajahnya kurang cantik, mungkin kulitnya kurang bersinar. Fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci kepada sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, dan Allah menjadikan kebaikan di balik kebencian kalian tersebut kebaikan yang banyak. Subhanallah, kata Allah, fa in karihtumuhunna, jika kalian benci kepada mereka, bisa jadi fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci kepada sesuatu, ternyata wa yaj'alallahu fi khairan katsira, Allah jadikan pada yang kau benci tersebut banyak kebaikan. Ini kaidah sudah pernah kita singgung dan pernah dibahas sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu, dan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kau cinta kepada sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Maka di sini Allah menyuruh kita untuk bersabar dengan wanita. Karena wanita tidak sempurna. Ya. Dan telah datang dalam hal ini banyak hadis ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'a khuliqat min dhila, wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada para wanita, para istri. Hendaknya kalian para laki saling berwasiat, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Karena hal ini terkadang dilupakan. Maka saling mengingatkanlah kalian untuk berbuat baik kepada istri. Sekarang saya ingatkan diri saya dan juga ingatkan diri para pemirsa sekalian untuk berbuat baik kepada istri. Rasulullah ingatkan, fa innal mar'a, kenapa wanita perlu diperhatikan, kita harus sabar menghadapi mereka. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok daripada tulang rusuk adalah yang paling bagian atas, kebengkokannya lebih bengkok. Yaitu sebenarnya menafsirkan itu lisan wanita memang tidak bisa lurus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW berkata, fastamti' biha wa fiha awaj. Kata Nabi SAW, bersenang-senanglah dengan wanita dan tetap ada kebengkokan pada dirinya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin meluruskan tulang rusuk, gak bisa. Kau ingin luruskan, pasti patah. Langsung bengkok, meluruskan pelak patah, nggak bisa, crack patah. Terus bagaimana? Ya sudah, istamti' biha wa biha awaj, maka bersenang-senanglah, nikmatilah wanita tersebut, bergaul dengan dia, bercumbu dengan dia, ngobrol dengan dia, dan dia punya kekurangan yang tidak bakalan hilang. Ya. Oleh karenanya, jika seorang benci dengan istrinya, ya, saya bacakan perkataan Al-Qurtubi,
Fa in karihtumuhunna, jika kalian benci kepada istri kalian, lidamamatin, karena buruk penampilannya, ya mungkin keburukan ada aja ya, mungkin badannya yang kurang bagus, atau wajahnya yang kurang cantik, atau aroma tubuhnya yang tidak menarik, au su'i khuluqin, atau memiliki akhlak yang jelek, mungkin kalau emosi angkat-angkat suara, kalau emosi banting-banting piring misalnya. Min ghairi irtikabi fahishatin aw nusyuz, selama tidak melakukan dosa besar, misalnya tidak zina atau yang lainnya, atau tidak membangkang kepada suami, ya. Fa hadza yundabu fihi ila al-ihtimal, maka seperti ini dianjurkan untuk bersabar. Fa asa an yaula al-amru ila an yarzuqahu Allah minha auladan salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesabaran sang lelaki, Allah akan menganugerahkan anak-anak yang soleh dari wanita tersebut, dari wanita ya tersebut, ya. Qultu, kata Al-Qurtubi, wa min hadzal makna, terkait dengan makna ini, ma warada fi sahih Muslim, itu hadis yang datang dalam sahih Muslim terkait dengan makna ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia benci satu perangai dari istrinya, dia akan mendapati perangai yang baik lain dari istrinya. Ya. Maknanya aila yubghidha bughdan kulliyan yahmiluhu ala firaqiha. Itu jangan benci dia dengan kebencian yang totalitas hingga akhirnya menceraikannya, ya. Bal yaghfiru sayyi'ataha li hasanatiha wa yataghadha amma yakrahu lima yuhibbu. Hendaknya dia memaafkan kesalahan wanita tersebut karena ada kebaikannya juga, dan hendaknya dia menutup mata dari kesalahan istrinya karena kebaikan yang dimiliki oleh istrinya. Jadi ada kondisi Allah mengingatkan, bisa jadi kalian benci kepada istri kalian. Itu mungkin terjadi karena kita tahu bahwasanya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita mengharapkan ekspektasi yang tinggi kepada seorang wanita, ternyata banyak kekurangannya. Ketika melamar banyak informasi katanya begini, ternyata tidak seperti itu. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi, ya. Kita menyangka dia sudah ngaji, mungkin sudah pakai cadar, sudah, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Demikian juga lelaki juga demikian, sama saja, ya. Ya. Kita kalau dia bicara tentang agama, Masya Allah, selama ini kalau WhatsAppan bicara tentang agama luar biasa, tapi ketika hidup bersama ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Karena memang tidak ada yang sempurna. Sempurna hanyalah di surga. Sebenarnya di surga. Syekh Abdul Razak, berapa kali saya dengar dia ceramah, ya, cerita tentang seorang anak muda yang mengeluhkan istrinya kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Maka Syekh bin Baz kemudian menjawab lewat telepon, dia mengatakan, ya ibni, wahai putraku, ma fi hurul ain fid dunya. Tidak ada bidadari di dunia. Dunia enggak ada bidadari. Bidadari hanya di surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan demikian. Semua kenikmatan dunia pasti ada kekurangannya, pasti terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak kita senangi, apapun bentuknya. Mau rumah, mau mobil, mau istri, mau apapun. Sehingga selalu ada kerinduan kita untuk pergi ke alam lain yang penuh dengan kesempurnaan, itu alam akhirat, alam surga. Oleh karenanya ketika kita sadar bahwasanya istri kita tidak sempurna, maka kita lebih bersabar, dan di balik kesabaran kita itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Ini menakjubkan, ya. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak suka dengan istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'allahu fihi khairan katsiran, dan Allah menjadikan di balik apa yang kau benci tersebut, ya, kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Dan banyak ahli tafsir menafsirkan ini perkataan Ibnu Abbas, apa yang Allah maksudkan berikan kebaikan yang banyak kepada istri yang kau benci tersebut, wa huwa an ya'tifa 'alaiha fayarzuqa minha waladan, ya, yaitu wa yakunu fi dzalikal walad khairun katsir. Dia bersabar dengan istrinya, kemudian dia gauli istrinya, akhirnya istrinya punya anak, ya, dan dia melakukan itu semua karena Allah. Maka anaknya insyaallah anak yang baik, anak yang soleh, yang akan mendatangkan banyak kebaikan bagi dia di dunia maupun di akhirat. Jadi sabar saja.
Dan sebagian ulama membawa bahwasanya setiap kita bersabar, Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Berarti dosanya pahalanya banyak di akhirat. Menunjukkan kesabaran kita terhadap istri tidak sama dengan kesabaran terhadap orang lain. Ini poin yang poin yang penting. Jadi kita mungkin bersabar sama kawan, kita bersabar sama tetangga. Lebih utama kita bersabar sama istri. Pahala lebih besar. Makanya Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, jika kau benci kepada istri kalian bisa jadi engkau membenci suatu, wa yaj'allahu fi khairan katsira. Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada apa yang kau benci tersebut. Minimal seorang akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Dengan kesabaran terhadap istrinya, perangai yang dia tidak sukai, dia sabar, dia tenang, dia nasihati berulang-ulang ya. Ini menunjukkan bahwasanya sabar terhadap istri tidak sama dengan sabar terhadap yang lainnya, pahalanya berbeda. Ya. Karena istri adalah orang yang diperintahkan untuk kita baik kepadanya. Dan di balik rumah tangga ini akan banyak kebaikan yang lain, akan muncul bibit-bibit untuk kaum muslimin ya. Kemudian kita menjaga kehormatannya ya. Kita memberi nafkah kepadanya ya. Sehingga sabar terhadap istri pahalanya lebih daripada sabar terhadap yang lainnya. Karena Allah mengatakan wa ja'allahu fihi khairan katsira. Allah jadikan kebaikan yang banyak pada perkara yang kau benci tersebut. Terlebih lagi kalau ternyata dari pernikahan tersebut kemudian menghasilkan anak yang soleh, yang menyejukkan pandangan mata ya. Ini banyak terjadi seorang lelaki sabar dengan istrinya yang mungkin kurang dia cintai ya, tapi dia sabar akhirnya menganugerahkan anak yang soleh ya. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia menyesal menikah. Dia bilang sama saya, ketika saya mau menikah, dia bilang, ya Firanda, kamu kalau nikah lihat dulu ya. Lihat dulu. Kenapa? Dia bilang, saya dulu menikah tidak lihat ya. Dia menyesal. Tapi subhanallah anak dari pernikahan mereka berdua, anak yang sangat soleh. Dan saya tahu lelaki tersebut tidak menceraikan istrinya dan dia sabar dengan istrinya. Dan subhanallah anaknya sangat soleh. Kalau saya mau bilang anaknya mungkin antum pada tahu, tapi saya nggak perlu kasih tahu. Tapi intinya dengan kesabarannya Allah menganugerahkan anak yang soleh dari kesabaran sang suami. Dan ini saya tahu bukan cuma 1-2 orang, artinya ada beberapa orang yang saya tahu yang dengan kesabarannya terhadap istrinya yang mungkin kurang menyenangkan dari sebagian perangai atau dari fisiknya yang kurang dia cintai, ternyata menganugerahkan anak yang soleh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kaidah yang kita sampaikan pada hari ini, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka dengan cara yang baik ya. Hendaknya kita para suami benar-benar menghayati ayat ini, bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga ladang pahala yang sangat besar. Ya, sebagian suami alhamdulillah diberi anugerah dengan istri yang menyenangkan, itu ya, dia punya pahala tersendiri ya. Tapi bagi sebagian suami yang diberi anugerah dengan istri yang terkadang kurang menyenangkan dari sisi akhlak, dari sisi penampilan, maka dia bersabar. Dia bersabar. Kalau dikatakan apakah dia boleh menceraikan? Boleh saja. Tapi ada pilihan yang Allah berikan, yang Allah anjurkan, yaitu bersabar. Dan di balik kesabaran tersebut dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah ke-32, insyaallah tidak lama ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan yukhlifallahu wa'dah." Yang artinya dalam surat Al-Hajj ayat 47, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya ya. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ini kaidah yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Walan yukhlifallahu wa'dahu. Allah tidak akan menyelisihi janjinya ya. Dan janji Allah banyak dalam Al-Qur'an. Janji Allah banyak dalam Al-Qur'an ya. Seperti Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan memperkokoh kaki-kaki kalian dalam melawan musuh misalnya. Seperti juga Allah berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi Allah sangat banyak terkait dengan
dunia maupun terkait dengan akhirat. Kalau akhirat jelas, ya. Karena itu hanya bisa kita ketahui ketika kita sudah di akhirat. Tapi janji Allah terkait dengan di dunia banyak ya. Banyak. Dan Allah telah berfirman misalnya, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idnih." Tentang ketika perang Uhud. Di awal perang Uhud kaum muslimin mengalahkan orang musyrikin. Dan Allah mengatakan, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'adah." Sungguh Allah telah memenuhi janjinya tatkala kalian mengalahkan mereka. Ya. Namun kemudian di tengah peperangan terjadi penyimpangan, terjadi penyelisihan terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya para pasukan memanah, akhirnya banyak sahabat yang meninggal dunia. Namun secara umum Allah mengatakan walan yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Nah, contoh juga seperti Allah pernah menyebutkan dalam surat Ar-Rum, kata Allah, "Gulibatir Rum." Romawi terkalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Kata Allah, Romawi setelah kalah mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Allah janji waktu itu terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Romawi nanti meskipun kalah dalam beberapa tahun mereka akan menang, dan benar ternyata ini Allah sebutkan, dan ini antara mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar setelah beberapa tahun kemudian Romawi mengalahkan Persia. Ya. Allah mengatakan binasrillah yansuru man yasha. Dengan pertolongan Allah, Allah menolong siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Wa'dallah, janji Allah. La yukhlifullahu wa'dahu. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Maksud saya ini kaidah kaidah ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini ya. Kalau Allah berjanji, siapa yang bertakwa pasti ada solusi, itu pasti terjadi. Kalau Allah mengatakan kita menolong agama Allah, kita akan ditolong, itu pasti terjadi. Semua yang Allah janjikan pasti terjadi. Terkadang masalahnya kita yang tidak memenuhi persyaratan, kita yang masih ragu, kita yang mau coba-coba ya. Sehingga terkadang janji Allah tidak terjadi pada diri kita. Kesalahan bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah sudah berlaku. Allah sudah mengatakan siapa yang begini maka begini, siapa yang begini maka begini, itu pasti terjadi. Dan sudah banyak buktinya. Ya, makanya kita harus yakin akan hal tersebut, dan kita harus meyakini semua janji Allah Subhanahu wa taala, baik perkara-perkara dunia maupun perkara akhirat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik. Ini harus kita yakini. Tapi sebelum kita melakukannya, kita harus benar yakin. Yakin, saya tinggalkan ini karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik, cepat atau lambat. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.